dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini seluruh dunia merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, saya secara pribadi begitu bangga Tuhan memilih saya, Tuhan menjadikan seorang hamba Tuhan. Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia. Dan karena kebangkitannya, karena pilihannya itu membuat hidup saya secara pribadi menjadi berarti, menjadi bermakna. Puji Tuhan. Kita mau buka dalam Matius 28 ayat yang ke-6. Matius 28 ayat yang ke-6. Banyak tema firman Tuhan yang dibawakan oleh para pengkhotbah dimanapun berada. Saya pun juga punya tema, Bapak Ibu Saudara, ya. Temanya adalah ini tema ya yang bisa menuntun kita untuk mengingat terus apa gitu ya kebangkitan Yesus itu ya. Jadi adalah dua makna kebangkitan. Apa Bapak Ibu Saudara? Dua makna kebangkitan. Sebelum kita pada tema tersebut, kita mau buka Matius 28 ayat yang ke-6. Semua sudah buka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan, di LCD juga sudah ada. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Berhenti sampai di sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir, sopo yo sing ngumumkan? Siapa yang mengumumkan pertama kali Yesus bangkit itu siapa sih? Nah, waktu saya bertanya sama anak saya, Cia, yang ngumumin pertama kali Yesus bangkit itu siapa? Nggak tahu. Nah, saudara, coba perhatikan di sini. Yang menyampaikan pertama kali kabar ini, kabar bahagia ini, kabar baik ini bahwa Yesus telah bangkit itu siapa Bapak Ibu Saudara? Kita mau lihat ayat yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Yang menyampaikan pertama kali kabar bahagia ini adalah malaikat Tuhan sendiri. Mengapa? Mengapa malaikat yang menyampaikan? Karena kematian Yesus itu pada saat itu menggoncang semua iman para muridnya, sehingga mereka kembali kepada profesi semula. Di antaranya nelayan ya, balik karena mereka tergoncang. Yesus sudah mati, lemes, tidak ada gairah, Yesus sudah mati. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, seolah-olah mereka lepas dari tanggung jawab begitu ya. Kalau kita awal-awalnya senang gitu melayani Yesus, tiba-tiba ada persoalan, ada masalah, akhirnya jadi lemes, Yesus tidak ada dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Tuhan mengutus malaikatnya memberitakan kabar sukacita atau kabar bahagia ini. Dan kalau malaikat yang ngomong, kalau malaikat yang menceritakan, sudah tentu itu benar. Sudah tentu itu dapat dipercaya dan tidak ada alasan lagi untuk ragu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di sini dulu, percaya enggak bahwa Yesus itu sudah bangkit? Percaya. Saya yakin yang di rumah juga percaya. Sehingga saudara bisa tersenyum. Saudara kuat menghadapi badai corona ini ya. Saudara kuat menghadapi masalah, isu-isu dan sebagainya. Karena Yesus memang sudah benar-benar bangkit. Dan pujian tadi sungguh menguatkan. Karena dia bangkit, ada hari esok, ada harapan, ada masa depan. Puji Tuhan. Kubur kosong itu bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Bukan rekayasa, bukan dongeng, bukan mimpi 1001 malam itu ya. Ada istilah seperti itu. Bukan. Yesus bangkit itu adalah sebuah kebenaran. Tugas kita untuk menceritakan kepada banyak orang. Pernah satu anak sekolah minggu bilang sama saya begini, Tante, aku loh di sekolahan loh dikatain, kamu punya Tuhanmu mati, kamu punya Tuhanmu itu mati. Aduh, saya ngomong apa ya sama anak saya ini ya. Kemudian saya bilang, katakan Tuhanku tidak mati. 3 hari dia bangkit dan dia naik ke surga, membuka jalan bagi yang mau percaya dan untuk membawa anak-anaknya yang percaya untuk tinggal di surga. Kamu ngomong sama teman-temanmu itu, biar mereka marah, biar mereka ngejek, enggak peduli, enggak boleh pusing. Katakan Yesusku sudah bangkit.
Kita harus katakan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, kepada keluarga kita, sebagai satu kekuatan buat mereka untuk tidak ragu lagi mengatakan Yesus itu bangkit. Bapak Ibu Saudara, saya mau membuka dalam 1 Korintus 15. Kita akan masuk dalam makna yang pertama, yaitu makna kebangkitan yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-17 sampai ke-18. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Makna yang pertama ini, kalau boleh saya beri subjudul begitu ya, hidup menjadi berarti. Apa Bapak Ibu Saudara? Hidup menjadi berarti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan yang ada di rumah, yang saat ini sungguh-sungguh serius dengan firman Tuhan, coba perhatikan ini. Tanpa kebangkitan Kristus, hidup ini, hidup saya dan hidup saudara menjadi sia-sia. Apabila Yesus tidak bangkit dari kubur, sia-sialah imanku, sia-sialah imanmu, sia-sialah kepercayaanmu, dan sia-sialah pemberitaan Injil di dunia ini. Nggak ada manfaatnya, karena tidak ada kebangkitan. Tetapi 1 Korintus 15 ayat 17 ini dikatakan, benar, kamu akan tetap hidup dalam dosa kalau tidak ada kebangkitan. Ini luar biasanya pengajaran ini Bapak Ibu Saudara. Ini kebenaran yang harus kita ceritakan kepada banyak orang. Mengapa kita tidak lagi berbuat dosa? Mengapa kita benci sama dosa? Mengapa kita benci kecemaran? Mengapa kita tidak lagi hidup dalam kegelapan? Karena Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Saudara, kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan yang pasti. Kebangkitan Yesus itu memberi kemenangan. Kebangkitan Yesus itu memulihkan. Kalau saudara mau benar-benar masuk di dalamnya. Dunia harus tahu berita ini. Dunia harus dengar berita ini. Dunia harus tahu bahwa kita mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu hidup yang berarti. Karena Yesus sudah bangkit. Makanya saya selalu suka pujian ini. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Yes, berarti. Selalu katakan renungan Paskah setiap hari kepada anak-anak kita. Yesus berarti. Yesus berarti dalam hidup ini, nak. Ceritakan kepada keluarga, suami, istri, siapapun, sepupu, keponakan, ceritakan hari ini kita alami kemenangan. Hidup kita menjadi berarti. Ada masa depan, ada hari esok. Hidup berarti itu bukan berarti yang berhenti begitu aja ya. Tapi hidup berarti itu berarti ada harapan. Hidup berarti itu ada masa depan. Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf kalau saya pernah share kemarin di wanita bahwa kalau ada berkat lebih kita kumpulkan beras lebih banyak begitu ya. Karena menurut statistik pasar itu katanya 3 bulan ke depan beras akan langka. Tapi tidak menutup kemungkinan kita punya iman bahwa pemeliharaan Tuhan kepada umatnya itu ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sempat sedih, aduh bagaimana dengan jemaat yang dirumahkan, bagaimana dengan jemaat yang minus ekonominya. Saya coba muter-muter gitu ya, pikir atau apa yang harus kulakukan ya. Tuhan beri hikmat, menuntun kami hamba-hamba Tuhan untuk terus berdoa, mengingatkan kepada jemaat untuk berjaga-jaga, supaya minyak itu tidak habis, supaya urapan Tuhan itu tidak habis. Tetap ada andalkan Tuhan dalam setiap perkara. Itu bagian dari hidup yang berarti. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mau buka Matius 27. Matius 27 ayat yang ke-52 dan 53. Bagian yang kedua saya beri subtema yaitu hidup dalam kekudusan. Apa Bapak Ibu Saudara? Hidup dalam kekudusan. Yang pertama, hidup menjadi berarti karena kebangkitan Yesus.
Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Itu arti kebangkitan Yesus dalam hidup ini. Yaitu Matius 27 ayat 52 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kebangkitan orang-orang kudus yang baru saja kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, ini melambangkan kemenangan Kristus atas kematian. Ini menghasilkan kelepasan bagi orang-orang benar yang hidup di dalam kekudusan untuk masuk ke kota kudus. Kota kudus ini bukan kota kudus yang ada di Jawa Tengah ya. Kota kudus ini bukan nama kota, tapi kota kudus di sini adalah Yerusalem baru. Katakan Bapak Ibu Saudara, Yerusalem baru. Dalam Wahyu 21 ayat 2 dikatakan kota kudus itu adalah Yerusalem baru. Dia adalah surga yang kita nanti-nantikan, yang kita rindu-rindukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana supaya kita bisa sampai ke sana? Bagaimana kita mengaplikasikan hidup ini sesuai dengan kebangkitan Yesus, sesuai dengan kebangkitan Kristus dalam hidup ini? Kita harus kejar kekudusan. Banyak orang sekarang membenarkan dirinya sendiri. Banyak sekarang orang mencari kesenangannya sendiri. Itu kan firman, itu kan Yesus, itu kan Alkitab. Kita dong, saya, begitu ya. Semua orang Bapak Ibu Saudara pasti akan bangkit dari kematian, ya. Semua pasti akan bangkit, gak ada yang tidak bangkit. Tetapi bangkit untuk dihakimi. Bangkit untuk dihakimi, setelah dihakimi, oh perbuatanmu benar, perbuatanmu baik. Masuklah ke kota kudus, masuklah ke Yerusalem. Perbuatanmu tidak pernah melakukan kehendak Tuhan, tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Masuklah di tempat yang paling ngeri, neraka. Karena tidak pernah ada kehendak Tuhan dilakukan dalam hidup ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang kudus akan dibangkitkan. Dan Tuhan berfirman, sebelum masa antikris itu, kita sudah alami pengangkatan. Banyak orang bertanya sekarang ya, Tuhan sudah mau datang ya tante ya, ini akhir zaman ya tante ya, terus apa yang harus kita lakukan? Semua sekarang alami kengerian, penderitaan, kesengsaraan, semua serba sulit. Bahkan ada isu-isu kita akan mengalami kesengsaraan yang lebih dalam lagi. Bahkan bukan itu saja, ada nubuatan hamba-hamba Tuhan banyak di media sosial, di Facebook, dimanapun, banyak yang mengatakan Yesus mau datang. Kita akan mengalami masa yang paling susah, masa yang paling sengsara. Apa yang harus kita lakukan tante? Tetap berdoa, tetap berjaga. Kita tidak akan masuk dalam masa aniaya antikris kalau saya dan Bapak Ibu Saudara jaga kekudusan. Penting ini. Ketika Yesus mati, kita lihat tadi ayat di situ kan, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus. Ini dikatakan orang kudus, orang yang melakukan firman, orang yang menjaga kekudusan hati, orang yang menjaga kekudusan pikiran, orang yang menjaga kekudusan sikapnya, Bapak Ibu Saudara, itu bangkit dan langsung dibawa Tuhan ke Yerusalem, ke kota kudus. Kejarlah kekudusan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara jemaat batin ya, wah tante kalau udah ngomong soal kekudusan, wah keras banget, tegas banget, ini gak boleh, maaf ini gak boleh ada di gereja. Saudara, apa yang saya dapat ketika kami hamba-hamba Tuhan mengajarkan untuk mengejar kekudusan dalam kebangkitan Kristus saat ini. Yang kita dapat adalah bahwa Bapak Ibu Saudara benar-benar sampai pada tujuan akhir, yaitu bertemu dengan
Tuhan. Bertemu dengan Kristus. Sekarang banyak orang baik. Banyak orang baik sekarang Bapak Ibu Saudara. Benar. Mereka sudah gak pusing-pusing lagi dengan harta yang disimpan. Mereka udah gak pusing-pusing lagi dengan dunia. Tapi mereka lupa. Mereka baik tapi mereka lupa jaga kekudusan. Jangan ada kebencian, itu bagian dari menjaga kekudusan. Memfitnah, tidak memfitnah, itu juga bagian menjaga kekudusan. Tidak melukai, tidak menyakiti perasaan orang lain, itu bagian menjaga kekudusan. Menerima pasangan hidup apa adanya. Mengapa? Tidak heran di zaman sekarang ini. Pernikahan 15 tahun, pernikahan 20 tahun, bahkan sampai pernikahan perak, pernikahan emas, setelah itu cerai. Kenapa? Karena tidak menjaga kekudusan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Supaya kita lebih mantap lagi soal kekudusan, kita mau buka 1 Petrus 15. 1 Petrus pasal yang ke-15. Ayat yang 1 Petrus 1, ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15, 18 dan 19. 3 ayat ini saja tapi cukup membangun rasa hati kita untuk semangat untuk hidup kudus. Ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan Bapak Ibu Saudara? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara tahu, Yesus juga mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua yang saat ini dengar firman Tuhan, hendaklah kamu kudus, sebab aku pun juga kudus. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Bagian Tuhan melaksanakan tugas penebusan melalui pengorbanan di kayu salib. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Bagian Tuhan adalah melakukan tugas penebusan melalui pengorbanan di kayu salib buat umat manusia. Dan bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bagian kita adalah melakukan firman Tuhan dengan berhenti berbuat dosa, dengan menjaga kekudusan. Menjadi satu kebanggaan buat kami Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hidup dalam kekudusan. Ini bukti bahwa Yesus bangkit dalam hidupmu. Amin. Engkau sudah bangkit, engkau sudah alami kemenangan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih berbuat dosa, ya, sebentar-sebentar simpan kemarahan, sebentar-sebentar simpan kepahitan, membenarkan dirinya sendiri. Oh, nggak apa-apa. Oh, banyak orang Kristen yang melakukan kok. Boleh punya istri lebih dari satu. Banyak orang Kristen yang melakukan. Daripada kita berzina di luar, daripada kita tidak bisa ngapa-ngapain dalam hidup ini, banyak sekali. Tapi saudara, bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Yang begitu-begitu bukan kehendak Tuhan, katakan amin. Supaya iblis lari terbirit-birit. Karena iblis takut sama orang kudus. Amin. Iblis takut sama orang yang pikirannya kudus. Iblis takut sama orang yang hatinya kudus. Dan iblis takut sama orang yang melakukan kekudusan. Jadi bukti bahwa kebangkitan Yesus, makna kebangkitan Yesus dalam hidup ini adalah saudara tetap jaga kekudusan. Karena cobaan itu banyak hari-hari ini. Nggak usah jauh-jauh. Handphone yang Bapak Ibu Saudara pegang, ini seringkali membuat kita jatuh dalam dosa.
ini seringkali membuat kita tidak lagi menjaga kekudusan. Saya bisa berkata seperti ini karena ini saya alami godaan yang paling berat ini. Benar Bapak Ibu Saudara. Jadi makna kebangkitan kita pada pagi hari ini adalah tetap kejar kekudusan. Ingat, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan bagiannya di kayu salib. Yesus sudah menebus dosa manusia. Setiap kali kalau ada orang yang menderita, siapapun itu Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau katakan Yesus mengasihimu. Yesus mau menerimamu apa adanya. Kita berdoa, percayalah kepada Yesus, saya selalu katakan seperti itu. Sakitmu disembuhkan, hidupmu dipulihkan, engkau terima kemenangan. Jangan pernah katakan Yesus mati, tidak. Tapi Yesus mati buat dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, dan Yesus bangkit. Dan makna itu yang pertama membuat hidup kita menjadi berarti. Berarti seperti apa? Percaya ada hari esok, amin. Percaya ada masa depan, nggak akan khawatir. Kita dibuat beda sama Tuhan. Kita dijadikan kepala, bukan ekor. Itulah yang menjadi hidup ini berarti. Yang kedua, makna kebangkitan itu apa? Kita harus tetap jaga kekudusan sebagai bukti bahwa Yesus sudah menang dan bangkit atas maut dan dosa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya dan Bapak Gembala jaga kekudusan, itu bukti bahwa Yesus sudah bangkit atas maut dan dosa. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya perpanjang Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini semua umat Tuhan bersuka cita karena Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara, saya merindukan satu pujian yang berkata, karya terbesar dalam hidup ini, karya Yesus yang luar biasa, itu membuat hidup saya dan membuat hidup saudara menjadi berarti. Karya Yesus yang luar biasa membuat saya bersemangat untuk jaga kekudusan. Dan saya percaya Roh Kudus akan membantu Bapak Ibu Saudara bagaimana hidup dalam kekudusan, bagaimana membuat hidup ini berarti, bagaimana mengaplikasikan kebangkitan itu dalam hidup ini. Roh Kudus akan memimpin Bapak Ibu Saudara. Ceritakan kabar baik ini kepada banyak orang. Ceritakan kabar sukacita ini kepada semua keluarga. Yesus bangkit. Yesus sudah menang atas maut dan dosa. Dan kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita hidup dalam kekudusan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Saya mengajak semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Dan semua yang ada di sini kita pun juga bangkit berdiri. Sebagai semangat, bukti bahwa kita bersemangat untuk membuat hidup ini lebih berarti. Dan terus menjaga kekudusan dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
berdoa buat ayat-ayat Paskah yang sebentar kita akan terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala hati saya merasa sedih harus mengalami ibadah yang seperti ini. Tapi sekali lagi kita mau percaya bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Ada banyak cerita yang manis, ada banyak kesaksian yang indah ketika keadaan ini sedang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus, saya mau katakan hari ini kepada semua yang mendengar firman Tuhan, situasi yang seperti ini gunakan sebaik-baiknya untuk mengalami Tuhan. Situasi yang seperti ini gunakan sebaik-baiknya untuk mengalami Tuhan, supaya Tuhan melihat seberapa besar kerinduanmu untuk bertemu dengan Dia, supaya Tuhan menyelidiki setiap pribadi dan hatimu. Seberapa besar Tuhan melihat kerinduanmu untuk bertemu dan tinggal di surga. Yesus, terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih Tuhan buat situasi dan suasana ini. Walau kami tidak dapat bertemu dengan jemaat, tapi kami merasa diteguhkan. Kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh lebih dalam bersungguh-sungguh mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Teruslah berdoa, merindukan Tuhan, menantikan Tuhan, mengalami Tuhan. Kebangkitan Yesus sungguh membuat hidup ini berarti. Kebangkitan Yesus sungguh memotivasi kita untuk terus mengejar kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Pengorbananmu yang selamatkanku. Yang ku ingin dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebab Dia hidup,
Yesus yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Dialah keselamatan kami. Dialah perlindungan kami. Dialah masa depan kami. Dialah dasar dan tujuan hidup kami. Hidup kami penuh arti. Hidup kami penuh pengharapan. Sebab Yesus hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap rumah jemaatku penuh dengan pujian kepada Yesus. Di setiap rumah, di setiap rumah, jemaat penuhi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa kebangkitan itu bagian kami. Kuasa kebangkitan itu menyertai kami. Kuasa kebangkitan Yesus menggerakkan kami, meneguhkan kami, memberdayakan kami. Kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu.
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus yang kami sudah lakukan bersama-sama lewat siaran langsung pagi hari ini. Jemaatmu, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu di sini dan yang berada di rumah diberkati Tuhan. Kami dengar firman-Mu dan kami terima dengan iman. Kami bersemangat hidup bagi Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan, sebab kabar kebangkitan-Mu yang kami dengar lagi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua yang menyaksikan siaran langsung ini di mana saja berada, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sesudah ibadah ini, jemaat-Mu akan menerima bingkisan berkat Paskah, telur Paskah, ayat-ayat Paskah. Tuhan melawat jemaat-Mu, menyapa jemaat-Mu lewat firman yang mereka akan terima, supaya mereka menjadi kuat, penuh sukacita, bernyala-nyala bagi Tuhan. Hidup mereka mempermuliakan Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ragu bimbang hatinya diteguhkan, dipertetapkan. Pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada pagi ini, berkati Tuhan. Urapi terus mereka menjadi hamba di hadapan-Mu, pelayan yang terus melayani Engkau dan menyenangkan Engkau. Jadikan mereka alat dalam tangan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua koordinator Komsel yang akan melayani pendistribusian berkat-berkat Paskah untuk jemaat, berkati sukacita dan haleluya gairah untuk melakukan tugasnya sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lawat umat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, yang menahan diri untuk sementara waktu tak bersama-sama dalam sebuah perayaan besar sebagaimana biasanya, tapi harus berada di rumah menunggu dan menyaksikan tayangan online. Tuhan, hiburkan jemaat-Mu supaya tidak berkurang kesakralan, kekudusan ibadah mereka meski hanya dilakukan di rumah. Di setiap rumah jemaat Tuhan, orang beriman kepada Yesus, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu tercurah, urapan-Mu nyata bagi setiap pribadi, supaya di rumah-rumah orang beriman cahaya kasih-Mu bersinar, memancar, dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkaulah pengharapan kami. Kepadamu kami berserah diri, seluruh hidup kami taruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mengaruniakan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera Bapa, kasih sayang rahmat Tuhan Yesus, kekuatan, kemuliaan dan kuasa, tuntunan sukacita yang dikerjakan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memelihara hidupmu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Selamat pagi, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.